Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 28 November 2020. Mari mempersiapkan bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9. Kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang boleh nyata kepada kami, terkhusus pada pagi hari ini. Ada begitu banyak kegiatan yang akan kami lakukan, namun sebelum itu Tuhan, kami mengawali dengan datang kepadamu untuk bersekutu, membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang mana kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti, kami pahami, dan boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, ampuni dosa kami dan bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung, bersama-sama dengan penghimpun yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema bersyukur untuk kasih Tuhan. Saat kecil saya diajarkan oleh orang tua untuk mengucapkan terima kasih jika menerima sesuatu dari orang lain. Hal itu juga yang membentuk pola dalam diri saya untuk bersyukur atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam diri. Karena saat kita tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu, maka orang dapat mengatakan kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Atau dalam bahasa Toraja, totang natandai makure sumanga. Tuhan melalui Yeremia menyampaikan bahwa sepatutnya lah bangsa Israel bersorak dan bersukacita, sebab Tuhan tidak meninggalkan mereka atas keselamatan yang dinyatakan kepada umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Mereka juga mensyukuri janji Allah yang memulihkan keadaan mereka, yang akan mengumpulkan mereka kembali. Allah sendiri akan terus mengasihi dan memimpin mereka melalui semua pergumulan hidup. Seperti firman Tuhan, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku.
Ungkapan yang menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti lagi oleh umat Allah, karena Allah sendiri yang bersama mereka ketika umatnya menjalani kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun harus yakin bahwa Allah juga sangat mengasihi kita semua. Kasih Allah tidak lagi hanya berlaku bagi orang Israel saja, tetapi bagi semua. Kasih yang kekal itu terus dinyatakan dalam hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, berjemaat, bermasyarakat, dan semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita terus bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ajakan Yeremia, teruslah bersorak dan bersyukur bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu saat ini, oleh karena firman-Mu telah menyapa kami, serta mengajar kami, untuk selalu mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu ajaib, tiap hari kami rasakan di dalam hidup ini. Biarlah dengan firman Tuhan ini menjadi pegangan, serta menjadi suluh bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam setiap kehidupan yang mereka jalani, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai tanggung jawab yang ditekuni saat ini. Tuhan mohon berikanlah kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, sehingga dapat menjalani semuanya dalam pengandalan yang sungguh kepadamu. Dan kemudian berkat-Mu juga boleh hadir melimpah di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kalau ada di antara jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dan menyelesaikan persoalan kehidupan, kami sungguh percaya bahwa kekuatan Allah lebih besar dari kekuatan persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu saat ini, sehingga kami mengandalkan dan mempertaruhkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong di dalam hidup ini. Bapa di sorga, saat ini juga kami datang bersyukur, berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Kami berdoa buat Sudirman, Noverti Toban, Imelda, Rante Banga, Huai. Berkatilah mereka semua dengan pertambahan usia 1 tahun yang dialami saat ini. Berkati juga yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima saat ini. Biarlah di dalam kesemuanya itu selalu mengajar jemaat Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kepada saudara kami Jessica Mangido, Ibu Yebe Mangera, Ibu Rante Bintan, Servin Patandianan, Nyonya Paulina Patandean, Ibu Yohana Londa, Ibu Maria Sasung, Ibu Kristina Ape, Nyonya Matius Rambung, Ibu Ani Damasa, Bapak Yosef Simon Lombe, Ibu Adolfina Sumule, Ibu Ruth Linggi Allo, Bapak Paulus Tangkelangi, Bapak Dawal Mangera, Bapak Simon Petrus,
Bapak Yusuf Duma, Ibu Mangiwa, Nyonya JT Pasapan. Tuhan, hadirlah Engkau di sana untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka menurut kuasa dan kehendak. Kami juga berdoa bagi yang menjalani usia tua, dalam keterbatasan, dalam kelemahan, bahkan mungkin dalam perawatan saat ini. Tuhan, hadirlah juga Engkau di sana untuk menopang, memberikan kekuatan serta pengharapan bahwa di masa tua, dalam pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan pertolongan dan sukacita. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi kekasih-kekasih kami yang sementara mempersiapkan segala hal sekaitan dengan proses dari pemakaman orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Biarlah dalam persiapan ini mereka tetap teguh di dalam iman, serta punya pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan pada waktunya Tuhan, apa yang mereka rencanakan dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan saat ini. Hadirlah Tuhan di sana untuk memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga dapat menangani pandemi ini dengan baik. Dan pada waktunya Tuhan, kami dapat dilepaskan dari pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pilkada yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Kami sangat berharap Tuhan hadir untuk tetap memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, supaya kami dapat mengambil bagian di dalam pemilihan ini. Dan kami akan memilih sesuai dengan hati nurani kami masing-masing. Karena kami percaya siapapun yang terpilih, itulah Tuhan yang Engkau akan pakai untuk memimpin dan menjadi berkat bagi semua orang. Bapa di dalam sorga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.